Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan pertama untuk sistem operasi Unix Linux ya. Kalian bisa baca mulai dari awal di e-learning. Di situ ada kontrak perkuliahan, kemudian juga di situ nanti ada materi-materi yang akan kita pelajari. Ya, di pertemuan awal kita belajar tentang dasar-dasar dari Linux. Jadi nanti kita lebih ke terminal untuk perintah-perintah dasar. Yang pertama, sistem operasi Linux. Ini nanti bisa kalian baca sendiri di slide-nya nanti saya share. Saya lanjut saja. Jadi sebenarnya varian OS Linux itu ada banyak sekali ya, macam-macam. Nah, yang kita gunakan itu kita pakai Ubuntu. Nah, kalau untuk server sendiri, servernya PPKIA itu menggunakan Debian. Nanti kalau kalian mau install, kalian bisa titip laptop kalian di pos, nanti bakalan bisa di install sama asisten gitu ya, kalau mau belajar untuk khusus Linux. Nah, di sini kita nanti menggunakan VirtualBox, jadi kita tidak usah menginstal Linux-nya langsung di laptop, tapi kita menggunakan VirtualBox saja ya. Sehingga kalian tetap OS-nya pakai Windows. Nah, nanti bedanya di Linux itu ya punya beberapa dua user, yaitu user biasa dan super user. Ya, kalau user biasa itu misalnya ketika kita di directory home itu nanti username-nya namanya Hafizan ya. Itu berarti kita masuk sebagai user biasa. Nah, kalau super user ya, atau biasa disebut user root juga atau SU gitu ya. Nah, ini semua directory filenya itu bisa terlihat. Nah, bedanya tuh di sini ya, di Hafizan ini untuk user biasa. Kalau kalian masuk super user itu nanti tulisannya depannya root. Nah, itu sih bedanya. Kemudian selanjutnya perintah dasar di Linux. Jadi perintah dasar di Linux itu banyak sebenarnya. Ini hanya sebagian kecil saja yang ada di Linux perintahnya. Jadi untuk membuka terminal misalnya Ctrl Alt T gitu ya, nanti muncul terminalnya, kemudian clear itu untuk membersihkan layar dan lain-lain di sini. Nanti kalian bisa baca sendiri. Sengaja saya bikin video ini tidak banyak ya. Videonya hanya durasinya 10 menitan karena kalian nanti bisa baca sendiri gitu ya. Nah, yang saya mau jelaskan nanti lebih ke prakteknya saja supaya kuota kalian bisa lebih hemat ya. Nah, ini kemudian ini tadi perintah dasarnya, kita bisa hapus, kita bisa buat folder gitu ya menggunakan terminal. Nah, kalau yang untuk user baru dan file ya, ini kalian bisa bikin user sendiri supaya bisa masuk dengan user yang sudah kalian bikin. Nah, kita coba langsung ke prakteknya. Kalian buka VirtualBox, kemudian bisa kalian start. Ya, saya pilih Ubuntu. Ubuntu saya banyak ada yang Debian. Nah, saya pakai yang khusus untuk pelajaran materi Linux. Oke, sambil menunggu. Nanti tunggu loadingnya selesai, nanti baru dia masuk ke menu Linux-nya. Jadi memang agak lama ya, pakai VirtualBox, kemudian Ubuntu ini memang lebih berat. Soalnya saya pakai RAM yang 8 GB aja, ini masih lumayan ngadet.
Oke, untuk proses pembuka Linux-nya nanti ini kalian bisa percepat saja, tidak usah ditungguin lama-lama, ya sekitar semenitan lah bukanya. Oke, kalau kalian install nanti di kampus, itu sudah ada user yang sudah dibuatkan ya. Kalian bisa ketikkan, pilih yang myppkia, nanti passwordnya juga myppkia. Nah, jadi sistem operasi Linux ini bedanya dengan Windows. Kalau Linux gratis ya. Nah, kalau Windows itu sebenarnya harus berbayar. Makanya kadang muncul Windows jinian kalian tuh. Jadi harus di-crack lagi gitu ya. Ini belum masuk tampilan awalnya ya. Ini masih loading. Kita nunggu sebentar lagi. Jadi nanti untuk VirtualBox-nya masih nampil di sini, tapi karena tadi yang kita jalankan ada Ubuntu yang ini masih running posisinya. Nah, ini nanti adalah tampilan GUI-nya nih ya, tampilan GUI dari OS Linux. Nah, gimana sih cara membuka terminal ya? Kalian bisa pilih search ini, kemudian kalian ketikkan terminal. Atau kalian bisa Ctrl Alt T gitu ya, nanti muncul langsung terminalnya. Nah, ini sama saja seperti Windows, dia nyari aplikasinya. Nah, ini ada terminal. Jadi sebenarnya terminal ini mirip dengan CMD ya, command prompt-nya dari Windows. Nah, terminal ini punyanya Linux. Nah, di ini tampilannya ya, ini adalah tampilan myppkia, jadi myppkia user biasa. Kalau kalian mau masuk ke super user, berarti kalian ketikkan su, enter, masukkan passwordnya myppkia. Nah, bedanya kalau di Windows itu biasa kalau kalian ketik password itu ada titik bintang-bintangnya gitu ya. Jadi kalau di Linux itu tidak ada. Jadi kalau kalian mau hapusnya lebih banyak kalau misalnya salah gitu ya. Nah, kemudian di enter, maka ketika dia tulisannya di depan root, kita sudah masuk ke dalam super user ya, atau user root. Nah, kita masuk, ini ceritanya, kita masuk di home myppkia. Jadi home myppkia ini ada folder ya, folder home, folder myppkia. Jadi kalau misalnya kita mau lihat di dalam myppkia ada apa sih gitu ya, kalian bisa ketikkan ls. Nah, ls itu menampilkan file-file yang ada di dalam folder myppkia atau direktori myppkia. Jadi sebenarnya di foldernya myppkia itu isinya ada desktop, Jarkom 2, Linux 2, dan lain-lain. Kalau di laptop saya. Nah, kalau di laptop kalian mungkin beda lagi gitu. Nah, gimana sih kalau mau melihat di folder home? Ya, jadi dia mundur satu kali. cd home misalnya. Nah, itu tidak ada, berarti cd/home. Ketika kita mengetikkan cd dan /home, berarti posisinya dia akan kembali ke folder home. Ya, tadi kan foldernya folder home myppkia. Nah, kalau ini posisinya folder home saja gitu ya. Kita mau lihat isinya di home itu apa? ls. Nah, folder home isinya itu myppkia, supri 1, dan lain-lain. Jadi isinya itu ada folder myppkia, supri, dan lain-lain itu tadi. Nah, kalau kalian misalnya mau masuk ke foldernya supri, bagaimana caranya? cd spasi supri. Nah, otomatis kalian akan masuk ke home supri. Kalau melihat isi dalam folder supri gimana? ls. Nah, ternyata di dalam folder supri isinya itu desktop, download, dan lain-lain. Seperti itu ya. Nah, bagaimana sih caranya untuk menambahkan file gitu ya? Cara untuk menambahkan file di
terminal, saya mau masukkan filenya itu di login di usernya Supri. Nah, berarti mkdir itu untuk membuat folder ya. Saya mau masukkan folder ppkia misalnya, mkdir ppkia. Saya enter. Nah, kemudian saya ls, saya lihat sudah jadi belum folder ppkia saya. Ternyata sudah ada folder ppkia. Nah, bagaimana cara masuk ke folder ppkia? cd spasi ppkia. Nah, kita sudah masuk di foldernya ppkia, home Supri ppkia. Mau lihat isinya di dalam ada nggak? Di folder ppkia harusnya nggak ada, karena kita baru buat folder ppkia ls. Nah, masih kosong. Nah, begitu cara untuk membuat folder ya. Nah, bagaimana cara menghapus folder? Kalau menghapus berarti rmdir ya, ppkia. Nah, file to remove. Kenapa? Karena kita lagi posisinya di ppkia, jadi kita tidak bisa menghapus folder ppkia. Kalau mau kita mundur dulu, cd /supri misalnya. cd supri. cd titik. cd/titik. Nah, ini. Jadi kalau mau mundur satu folder itu kalian bisa ketikkan cd titik. Tapi kalau kalian mau langsung ke Supri tadi, saya ulang, cd ppkia untuk maju ya. Ini posisinya kembali di folder ppkia. Berarti cd /home dulu tadi ya harusnya. Kemudian Supri, enter. Nah, jadi posisinya kalau mau langsung ke folder bisa, tapi dituliskan lengkap. Tapi kalau mau mundur satu folder saja cd titik gitu ya. Jadi dia akan mundur. Saya kasih maju lagi cd Supri, kemudian saya ingin menghapus ppkia, rmdir ppkia. Nah, jadi ketika saya cek ppkia masih ada belum ls, itu filenya sudah hilang. Ya. Simpelnya sebenarnya untuk untuk folder ini sebenarnya kalau di tampilan GUI itu sama dengan misalnya kalian buka folder ini. Nah, dia posisinya di sini. Ya. Ini ada filenya. Ada home, misalnya tadi saya di file misalnya Supri. Nah, saya buka. Nah, ini ada. Misalnya saya membuat baru. Sebenarnya ini tidak bisa ya. Defolder. Kenapa? Karena posisinya ini lagi di home-nya bukan punya Supri. Jadi ini terkunci dia posisinya. Nah, kalau misalnya yang public ini bisa, kalian bisa defolder saja. Misalnya kasih nama tadi ppkia. Nah, sebenarnya itu simpelnya begitu. Cuman kalau untuk di terminal, nah, caranya memang harus menggunakan perintah, ya. Nah, sekarang untuk memindahkan atau menghapus atau membuat lagi, kalian bisa nanti baca di slide-nya. Saya ingin menambahkan satu, bagaimana caranya menambahkan user. Jadi kalian bisa ketikkan add user, misalnya mau saya kasih nama user saya nanti Supri. Nah, kalau tulisannya the user Supri already exists, berarti itu sudah ada user Supri. Jadi kita misalnya add user Supri 10 misalnya gitu ya. Nah, ketika kalian membuat user Supri 10, otomatis dia akan add user Supri 10 dan dia akan menanyakan passwordnya apa gitu ya. Misalnya saya kasih password Supri 1 gitu ya.
Supri 1. Passwordnya tidak sama. Try again, yes. Supri 1, enter Supri 1. Nah, ini sudah berhasil ya. Password dan password yang bawahnya suruh masukkan lagi tadi udah sama. Kemudian disuruh isikan nama, full name-nya Suprianto, saya isi, gitu ya. Kemudian enter, room number, misalnya kita lagi di ruangan lab Prof A. Kemudian work phone, kalian boleh isi Bulinda, misalnya 0822 5408 2169. Home phone-nya misalnya saya nggak ada, kemudian order lainnya nggak ada, gitu ya. Nah, apakah informasinya sudah benar? Kalau iya, ketikkan Y, kemudian enter, ya. Jadi untuk user Supri 10 tadi itu sudah jadi. Kalian bisa lihat di sini. Jadi kalian logout dulu, ya, logout. Kemudian kalian cari user Supri 10 tadi, di mana dia? Oh sorry, tadi namanya Suprianto nih ya. Jadi bukan Supri 10 yang keluar, tapi Suprianto yang tadi. Kemudian saya kasih masuk passwordnya Supri 1. Bukan yang ini. Saya sudah banyak buat user soalnya. Saya coba buat ulang aja ya, karena banyak nama Supri sudah di situ. Tapi sebenarnya ketika kalian sudah membuat user itu, nanti akan muncul sesuai namanya. Ketika kalian logout akan muncul username yang sudah kalian buat di situ tadi, dan masukkan passwordnya sesuai yang kalian bikin. Oke, kita coba lagi, Ctrl Alt T. Terminal. Saya masukkan SU my ppkya, kemudian saya coba add user, saya ganti deh namanya jadi misalnya add user COVID. Oke, COVID-9 itu ya passwordnya. Saya bikin 123 aja, relatifnya 123, full name-nya COVID-9, room number 09, misalnya work phone-nya sembarang saja, home phone-nya saya minusin, yes. Oke, kalau sudah kalian boleh logout lagi. Nah ini sudah ada ya nih COVID-9 tadi, kalian boleh klik langsung COVID-9 atau kalian logout juga nggak masalah.
Kemudian nanti user yang kalian buat tadi, yang COVID-9 atau nanti yang kalian buat atas nama kalian masukkan passwordnya sama 1, 2, 3 tadi kalau saya bikin. Nah, maka otomatis dia akan masuk ke user dari COVID-9 gitu ya. Mungkin itu saja pertemuan pertama ya. Nanti kalian bisa belajar lagi, kalian coba lagi, kalian bisa coba sendiri untuk yang perintah-perintah dasar lainnya yang ada di terminal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian submit jawaban dari soal yang saya berikan, karena setiap pertemuan pasti saya akan berikan 2 soal minimal yang mudah, yang memang berdasarkan materi yang kalian baca atau yang kayak video yang saya kasih. Nah, itu nanti sebagai bahan absensi kalian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.